Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini aku mau sharing pengalaman diet selama 1 tahun dengan kondisi pasca melahirkan. Nah, untuk gampang nih, aku akan membuat menjadi 4 bahasan atau 4 bagian pembahasan. Yang pertama, aku akan cerita dulu kondisi fisik sebelum hamil. Yang kedua, itu saat kehamilannya. Yang ketiga, proses diet yang aku jalani. Dan yang keempat, hasil serta rencana diet berikutnya. Oke, langsung masuk kita ke bagian pertama, kondisi fisik sebelum hamil. Jadi, aku tuh punya tinggi badan 153 cm dan berat sebelum hamil itu 75 kg. Kalian bisa lihat ya. Nah, kalau dihitung indeks massa tubuhnya itu sekitar 32. Ini aku pakai TDEE kalkulator atau kalian bisa cek TDEE kalkulator gitu ya. Artinya sebelum hamil aku tuh udah masuk kelas obesitas. Masuk ke bagian pembahasan kedua, yakni proses kehamilannya. Alhamdulillah kehamilanku itu normal dan ini adalah kehamilan yang kedua. Singkat cerita, aku melahirkan di tanggal 20 Februari tahun 2023 dengan prosesi sesar. Sebenarnya aku menginginkan lahiran normal biar pemulihannya cepat, tapi karena kondisi medis yakni udah overweight dan tidak ada kontraksi, qadarullah juga udah dicoba untuk ikhtiar, induksi, tapi tetap nggak ada perubahan, maka dokter ambil tindakan operasi. Nah, sebelum operasi ini, aku kan nimbang berat badan tuh, itu di angka 95 kg. Jadi selama hamil, aku naik sekitar 20 kg ya, yang awalnya 75 jadi 95. Dan ini adalah berat badanku yang terberat selama hidup. Tapi aku mikir sih, ya wajar aja lah ya, karena kan emang ada makhluk hidup lain gitu di dalam tubuh. Cuma sebelum operasi nih teman-teman, ada salah satu tenaga medis yang ngomong tentang body shaming lah ke aku. Ngomongannya tuh nusuk gitu ya. Kalau bahasa Jawanya tuh nyelekit gitu. Nah, yang akhirnya omongan dari petugas medis ini yang membuat aku jadi punya tekad. Oke, habis ini aku akan mulai diet. Nah, gitu. Langsung kita masuk ke bagian yang ketiga, proses diet. Aku mulai diet ini tanggal 1 Maret tahun 2023. Kalian bisa lihat ini kurang lebih 8 hari setelah melahirkan. Di sini berat badanku 85,5 kg, jadi setelah lahiran turun kurang lebih 9,5 kilo ya. Karena kan bayinya udah keluar, air ketubangnya juga udah nggak ada, dan juga lagi proses nifas. Nah, untuk memulai ini sebenarnya aku tuh nggak konsul sama sekali ke ahli gizi, karena mungkin banyak yang akan menyarankan setelah lahiran jangan dia dulu ya, atau mungkin nggak baik atau membahayakan gitu. Tapi karena jujur aku tuh udah terlanjur sakit hati sama omongan petugas medis itu sebelum operasi, makanya aku tetap aja lah bertekad dan memulai diet ini. Nah, apakah aku tuh memulai diet ini dengan ilmu kosong gitu? Tentu enggak ya teman-teman ya. Jadi untuk info tambahan aja, kalau dulu tuh aku pernah ikut penelitian tentang gizi di Departemen Gizi waktu aku kuliah. Jadi aku pernah teredukasi nih masalah nutrisi, berat badan, dan penurunan berat badan yang sehat. Terus aku dulu tuh juga kuliahnya di jurusan biologi ya walaupun sekarang aku tuh ibu rumah tangga full gitu, aku rasa aku masih punya lah sedikit pengetahuan tentang metabolisme tubuh kita. Jadi aku punya basic nih untuk memulai diet ini dan aku bertekad untuk bisa menurunkan berat badan secara sehat, nggak menyiksa ibu dan bayinya, serta bahagia. Biar apa? Biar ASINya itu lancar terus. Oke, kita akan mulai pembahasan dari bulan pertama dan bulan kedua aku diet, yaitu Maret dan April. Di sini aku fokus ke asupan protein. Kenapa? Karena aku tahu tubuhku ini habis mengalami jaringan yang rusak ya, terutama di bagian perut. Jadi biar pemulihannya cepat, ini aku fokus ke asupan protein untuk membangun kembali jaringan yang rusak tadi. Nah, alhamdulillahnya aku tuh dapat dokter kandungan yang sangat edukatif masalah gizi. Jadi selain beliau tuh selalu ingetin terus buat makan makanan yang bergizi ya, kayak gitu ke aku pribadi. Tapi suamiku tuh juga diedukasi gitu sama beliau untuk support secara mental, untuk support secara finansial juga agar ketersediaan gizi terutama protein itu untuk ibu itu cukup. Nah, di tahap awal diet ini jujur aku bahagia, aku nggak merasa tersiksa, aku juga nggak mengalami baby blues, karena waktu lahiran pertama tuh aku sempet baby blues, akhirnya makan nggak enak dan ASI seret gitu ya. Kenapa? Nah, ini salah satunya nih, karena aku ngerasa gizinya tuh terpenuhi, karena kan banyak makan makanan enak ya, kayak daging-dagingan, telur, susu gitu. Tapi berat badannya turun nggak Kak karena makanannya kayak gitu? Ya alhamdulillah turun, karena kan pertama aku
full menyusui, jadi anakku nggak pakai sufor. Dan yang kedua, aku juga mengurangi konsumsi karbo. Tapi menguranginya ini nggak aku timbang, nggak aku atur waktunya. Jadi cuma kurangin aja gitu, jadi dikit gitu aja. Oke, kita masuk ke bulan ketiga, 4, 5. Sekitar bulan Mei, Juni, Juli, aku mulai fokus nih bener-bener diet. Jadi untuk 3 bulan ini aku pakai metode hitung kalori. Pertama, aku hitung dulu nih kebutuhan kalori harian. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 1.800 kalori per hari. Ini aku potong 300-an aja, jadi maksimal makan di 1.500 kalori. Dan minimal dalam sehari itu aku makan 1.300 kalori. Jadi nggak boleh di bawah 1.300. Nah, ini aku pakai timbangan gitu ya, ngitung satu-satu makanannya, dan asupan yang masuk juga lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak, serat, dan juga buah. Untuk nyemil juga aku masih sesekali, tapi aku tetap nimbang juga, dan juga hitung kalorinya. Untuk perhitungan kalori, aku pakai aplikasi Fit Secret, dan aku udah banyak banget buat video cara menghitung kalori makanan, baik satuan ataupun dalam porsi. Kalian bisa cek aja ya di playlist kalori makanan. Atau kalau kalian mau buat video terbarunya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah nanti aku buatin. Lanjut bulan ke-6, 7, 8, 9, kira-kira di bulan Agustus, September, Oktober, November. Nah, di bulan-bulan ini aku udah mulai agak repot ngitung-ngitung kalori karena anakku yang bayi udah mau MPASI dan juga MPASI tahap awal tuh kan ribet ya, harus buat tekstur MPASI yang lembut gitu ya. Belum lagi anak baru tahap awal makan pasti kan butuh adaptasi. Jadi 4 bulan tersebut aku diet pakai metode intermittent fasting yang 16:8. Kalau kalian belum tahu nih, ini maksudnya adalah aku akan berpuasa 16 jam dan memiliki jendela makan 8 jam. Untuk jamnya, aku mulai makan jam 8 pagi dan selesai makan jam 4 sore. Jujur, aku memilih ini karena aku nggak bisa ninggalin sarapan. Soalnya kan semalam pasti menyusui ya, jadi pagi bawaannya tuh udah lapar gitu. Dan sebelum jam 4 sore, aku juga usahakan makan untuk energi biar malamnya nggak kelaparan. Nah, tambahan juga nih, setelah 6 bulan operasi itu, aku mulai olahraga ringan. Bener-bener ringan, kayak cuma yang jalan-jalan aja 10 menit atau peregangan. Yang penting ada gerakan lah yang lebih gitu pasca operasi. Nah, untuk makanannya juga sama ya, komposisinya aku masih karbohidrat, lemak, protein, serat, dan buah. Bedanya, aku nggak nimbang-nimbang lagi nih, fokus aja ke jam makan dan banyakin protein biar kenyang lebih lama. Ini beberapa contoh makanannya yang sebenarnya ini tuh simple aja, menu rumahan biasa, tetap pakai garam, gula, kaldu, dan kadang-kadang juga bersantan. Pokoknya simple ya, aku juga pernah buat videonya di channel ini seputar menu masakan harian, silahkan bisa cek juga. Lanjut kita ke bulan ke-10, 11, dan 12, Desember, Januari, Februari. Nah, di tahap ini aku tuh lagi di luar kota sama keluarga karena suamiku ada keperluan. Jadi jujur agak kacau di sini karena nggak bisa leluasa masak sendiri kayak di rumah, banyak yang harus dihandle dan banyak melakukan perjalanan. Jadi di 3 bulan akhir ini aku nggak terlalu ngatur makanan, tapi aku usahain banget nggak makan malam. Jadi aku nggak ngitung kalori, nggak buat jendela makan, dan hanya berusaha tidak makan malam. Untuk olahraga ini jauh lebih banyak porsinya, udah bisa workout pakai aplikasi. Ini aku pakai aplikasi home workout dan ikutin senam aerobik juga di YouTube. Tapi nggak pasti juga setiap hari ya. Paling-paling ya seminggu 2 atau 3 kali. Nah, 3 bulan terakhir ini berat badanku cenderung stabil, nggak naik, nggak turun drastis. Yang sebenarnya aku merasa bersyukur banget ya karena 3 bulan pindah-pindah tempat pasti kan juga nggak bisa kontrol makanan layaknya stay di rumah. Beda sama bulan-bulan awal yang kalau kalian lihat grafiknya ini cenderung turun stabil, walaupun kadang naik dikit tapi nanti turun lagi gitu. Informasi tambahan aja, kalau aku nimbang berat badan setiap hari Senin, jadi seminggu sekali dalam kondisi bangun tidur, udah ke kamar mandi dan belum makan. Nah, demikian proses diet yang aku jalanin dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yakni hasilnya. Ini dia hasil dari dietku selama 1 tahun, yang tadinya bobot 85 di tanggal 1 Maret tahun 2023, menjadi 69 di tanggal 1 Maret tahun 2024. Alhamdulillah. Mari kita cek indeks massa tubuhnya. Kalau tahun lalu BMI ku itu di 32 dan masuk kategori obesitas, sekarang di 29,5 dengan kategori overweight. Targetnya berapa Kak? Ya tentu di berat badan normal ya teman-teman, sekitar 55 lah mungkin. Insya Allah akan aku lanjutkan di tahun ini dengan beberapa metode lainnya. Oh ya, sekedar tambahan aja ya, kalau selama diet ini alhamdulillah ASIku lancar, BB anakku juga baik. Pernah sekali anakku rewel, kurang ASI karena aku mencoba untuk ganti puasa Ramadan
Dan itu cuma sehari aja, tapi ternyata setelah tahu kalau puasa yang dry fasting ini artinya bener-bener nggak minum kalau siang, itu buat anakku kelaparan, rewel gitu ya, ASINya kurang. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak puasa lagi, jadi aku bayar fidyah untuk puasa Ramadannya. Sekian sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau dia juga dengan kondisi yang sama pasca melahirkan. Pastikan kondisi tubuh kalian baik, silahkan konsultasikan terlebih dahulu ke ahli gizi bila perlu, dan tetap prioritaskan kesehatan ibu dan bayinya. Aku perlu highlight nih, kalau kondisi tubuh orang itu kan beda-beda ya. Mungkin ada orang di luar sana habis lahiran gak usah susah-susah diet, bisa balik ramping lagi gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang seperti aku gini butuh usaha lebih untuk mendapatkan berat badan normal. Jadi saling menghargai aja karena siapa tahu suatu saat apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat. Makasih udah nonton video ini dan see you.